Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ketua Panitia Pemilihan Perbekal Desa Punggul periode 2021 hingga 2027. Pada hari ini saya akan memandu acara kampanye dari masing-masing calon perbekal secara virtual. Yang saya hormati calon perbekal dengan nomor urut 1 Inyoman Muriate dari Banjarpadang. Yang saya hormati calon perbekal dengan nomor urut 2 Kadek Sukarmo SM juga dari Banjarpadang, serta Ratu Idodane masyarakat Desa Punggul yang titiang banggakan taler sanewang yang titiang. Salam sehat, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Atas asung waronugraho Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita semua masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin, sehingga pada hari ini bisa melaksanakan dan mengikuti secara virtual kampanye daripada masing-masing calon perbekal. Adapun rangkaian acara akan kami atur menjadi 3 sesi. Sesi pertama, penyampaian visi misi dan program jangka menengah 6 tahun ke depan. Sesi kedua dilanjutkan dengan tanya jawab. Sesi ketiga, penyampaian statement akhir dari masing-masing calon. Baiklah, acara kampanye saya akan mulai dari calon dengan nomor urut 1. Untuk itu, waktu kami persilahkan. Om Swastiastu. Titiang Inyoman Muriate, calon nomor urut 1, calon perbekal, jagi menyampaikan visi dan misi Titiang. Visi Titiang inggih punika terwujudnya Desa Punggul yang lebih maju, berprestasi, berbudaya dan kreatif melalui peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dengan maksimal, kemampuan ekonomi dan kepedulian sosial masyarakat, dan pemantapan pembangunan di berbagai bidang, berlandaskan religius, kultur, dan budaya daerah. Misi Titiang meningkatkan profesionalisme pelayanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah desa, meningkatkan pembangunan fisik dan non-fisik di berbagai bidang, menumbuh, kembangkan dan melestarikan seni dan budaya, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pemerintahan desa, menertibkan administrasi pemerintahan desa, meningkatkan kepedulian masyarakat. Inggih niko visi dan visi Titiang, tutup Titiang, atur Titiang untuk para mosanti. Om Santi 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 Om. Inggih kadya sapunika penyampaian visi misi lan program saking calon perbekal dengan nomor urut 1. Selanturnya nih jagi ketincapang malih penyampaian visi misi lan program 6 tahun ke depan saking calon perbekal dengan nomor urut 2. Untuk itu Titiang persilahkan. Om Swastiastu. Titiang Kadek Sukarmo pinake calon perbekal nomor urut 2 selaku calon perbekal Desa Punggul periode 2021 sampai 2027. Adapun visi misi selaku calon perbekal Desa Punggul, yang pertama yang menjadi visi saya adalah
mewujudkan desa Punggul yang mandiri dan sejahtera, berbasis teknologi informasi, berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Untuk capaian visi ini tentunya harus ada misi yang akan kita selesaikan dan kita uraikan. Dalam kesempatan ini, visi yang kami bangun ini juga sudah sesuai dengan isu pemerintahan pusat yang saat ini sedang berkembang, yakni pengembangan SDGs di desa. Untuk misi, dalam hal ini ada 5 misi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah memantapkan pelayanan publik menuju pemerintahan yang cerdas. Yang kedua, memantapkan pembangunan di bidang ekonomi yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, memantapkan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup dan kebudayaan. Yang kelima, memantapkan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Untuk penerapan visi ini tentunya harus ada misi yang akan kita laksanakan. Misi yang kami susun ini itu searah dengan isu nasional terkait desa wajib menerapkan program SDGs yang terdiri dari 18 goal yang wajib kita harus terapkan. Misi pertama kami tadi kaitan ke memantapkan pelayanan publik menuju pemerintahan yang cerdas dijabarkan dalam program sebagai berikut. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis online sesuai dengan apa yang kita punya, moto yang kita terapkan, belum 5 menit sudah keluar. Kemudian searah dengan SDGs 9 dan SDGs 10. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK. Kemudian terintegrasi dengan Sigadis yang kita punya di desa. Itu sesuai juga dengan SDGs 9 dan SDGs 10. Optimalisasi pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel berbasis IT. Sama, sesuai dengan SDGs 9 dan SDGs 10. Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah desa secara transparan yang terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa searah SDGs 9 dan SDGs 10. Peningkatan operasional pemerintah desa, peningkatan kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur pemerintah desa, peningkatan dan pengelolaan aset desa, pengembangan data dan informasi desa berbasis digital, pengembangan kearsipan desa berbasis digital, peningkatan kualitas proses perencanaan desa berbasis digital, pembentukan kader digital atau kader IT, dan komunitas digital di desa. Kemudian untuk capaian misi kedua, memantapkan pembangunan di bidang ekonomi yang kreatif dan inovatif dapat dijabarkan dalam program sebagai berikut. Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas searah SDGs 8. Peningkatan usaha BUMDes dengan BUMDes digital, itu searah SDGs 8. Peningkatan kompetensi sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM, itu searah SDGs 10. Pembentukan Punggul Ekotourism melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis untuk melahirkan wirausaha baru searah SDGs 8, SDGs 3, dan SDGs 17. Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako. Itu ada di aplikasi Isin Pound searah SDGs 8 dan SDGs 9. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan Punggul Sport Center searah SDGs 3. Pengembangan kreatif society melalui penyelenggaraan event Punggul Kreatif di tingkat desa. Itu searah SDGs 8, SDGs 5, SDGs 10, dan SDGs 2. Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan. Itu SDGs 5, SDGs 2, dan SDGs 3. Untuk capaian misi 3, memantapkan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan cerdas dicapai dengan program kerja.
meningkatkan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi, smart waste management, dan konversi waste to energy, searah SDGs 14 dan SDGs 15. Peningkatan sistem pertanian organik, SDGs 15 dan SDGs 12. Pemetaan sumber daya alam secara digital, SDGs 9. Pembentukan komunitas pecinta lingkungan, SDGs 15. Penerapan usaha tani secara berkelanjutan, SDGs 12. Penyediaan sarana produksi yang bermutu, SDGs 12 dan SDGs 3. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budidaya, SDGs 12 dan SDGs 15. Pendampingan dan pelatihan inovasi pertanian. Menumbuhkan Subak sebagai lembaga agribisnis, searah SDGs nomor 18. Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antar produsen, konsumen, distributor, serta pemangku kepentingan lainnya, searah SDGs 17. Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani, SDGs 9. Pengembangan paket wisata berbasis pertanian, SDGs 8. Untuk capaian misi 4, meningkatkan kualitas hidup dan kebudayaan dicapai dengan program sebagai berikut. Meningkatkan akses layanan pendidikan formal dan non-formal, searah SDGs 4. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berbasis agama Hindu dan budaya, SDGs 4. Memperluas akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas, searah SDGs 3. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat sesuai dengan aplikasi yang sudah kita terapkan Sigarpu, itu searah SDGs 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, searah SDGs 3 dan SDGs 6. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, SDGs 3. Memantapkan program KB melalui kelompok masyarakat, SDGs 18 dan 10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas program perlindungan sosial, searah SDGs 3. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi, searah dengan Smart School, searah SDGs 9. Pelestarian seni dan budaya, itu mengarah ke lontar digital, searah SDGs 9. Pembentukan Banjar Study Center, searah SDGs 18, SDGs 5, dan SDGs 10. Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan, jadi perwujudan dari Smart Healthy, SDGs 3 dan SDGs 9. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemasalan olahraga yang dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, searah SDGs 3 dan SDGs 10. Penguatan sarada dan bakti masyarakat terhadap ajaran agama dan simbol-simbol keagamaan, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur, searah SDGs 18 dan SDGs 16. Pengembangan sistem layanan sosial terpadu, pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, searah SDGs 16. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, searah SDGs 3. Untuk capaian misi 5, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi, itu dicapai dengan program sebagai berikut. Peningkatan kualitas pembangunan sarana prasarana lingkungan pemukiman untuk mendukung pola hidup bersih dan sehat, searah SDGs 6. Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung terwujudnya generasi cerdas yang tetap berpegang pada kelestarian adat dan budaya, searah SDGs 4. Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan energi dengan pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan potensi desa, searah SDGs 7. Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi untuk mendukung desa digital, searah SDGs 17. Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa untuk mendukung kebutuhan ekonomi, sosial, pariwisata berbasis masyarakat. Itu searah dengan SDGs 8. Itulah visi misi yang saya sampaikan. Ini kembali dalam pelaksanaan
RPJM Desa Punggul selama 6 tahun ke depan ini akan disesuaikan kembali dengan situasi kondisi desa kita, terlebih lagi tersedianya anggaran yang ada. Itu yang bisa saya sampaikan terkait penyampaian visi misi. Saya tutup, saya akhiri penyampaian ini dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Inggih kade sapunika iwau penyampaian visi misi lan program saking calon dengan nomor urut 2 yang pada intinya kalau Titiang simak, beliau bertekad ingin memajukan Desa Punggul di segala bidang pembangunan dengan berbasis IT. Selanjutnya kita menginjak ke sesi 2 tanya jawab. Ratu Widodane Kerama Punggul sane banget wang yang Titiang, sene mangkin sene jagi mataken durusang galah jagi katur. Om Swastiastu, Tiang Mataken Kide. Bagaimana kiat-kiat yang akan dilakukan sebagai calon perbekal jika nanti terpilih dalam rangka pencegahan pandemi COVID-19? Suksma aturan Titiang, ini Pitaken, Titiang jagi coba nyawis. Yening Titiang terpilih dados perbekal Desa Punggul, Titiang jagi pacangut sahayang. Bagaimana kaitan pencegahan pandemi COVID-19 puniki? Yang jelas kita akan terus melakukan edukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat, tentunya didukung dengan sarana prasarana penunjang yang bisa untuk penerapan ini di desa. Terlebih lagi pola 3M wajib dilaksanakan. Jadi astungkare, kalau semua masyarakat sudah menerapkan ini, semua masyarakat sudah disiplin dalam menjaga kesehatan ini, pandemi COVID segera akan berlalu. Mungkin saking penanya kali inggih berusaha. Om Swastiastu. Jika Bapak terpilih sebagai perbekal Desa Punggul, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik mendukung desa digital? Suksema. Jika Tiang terpilih dados perbekal di periode kedua ini, untuk pelayanan publik yang astungkare Desa Punggul per 18 Desember tahun 2020 ditetapkan sebagai pelayanan publik terbaik di tingkat Provinsi Bali, tentunya ini bukan suatu puncak yang kita raih, melainkan terus harus berinovasi dan ditingkatkan pelayanan yang kita punya. Karena harapan kita ke depan, Punggul bisa eksis, Punggul bisa dikenal orang dari pelayanan publik yang kita punya. Sehingga desa manapun, baik desa kaya, desa yang berkembang, ataupun desa yang maju, akan membutuhkan pelayanan publik. Untuk itu saya yakin Punggul berkat dukungan masyarakat semua akan terus mengembangkan bagaimana menjadikan Punggul ini desa yang punya pelayanan publik terbaik di tingkat nasional. Inggih niki penanya yang terakhir, terus Om Swastiastu, Titiang jagi ngewentanan Pitaken majang ring calon perbekal Desa Punggul. Risampun Bapak dados perbekal Desa Punggul kaitan komisi nomor 4 meningkatkan kualitas hidup dan kebudayaan di bidang kebudayaan, apa yang menjadi program prioritas yang akan dilaksanakan. Aingih suksmo amuniko Pitaken Titiang. Nah, ritat kalai dodane krame ngijeni Titiang kesempatan dados perbekal malih ring periode kedua kaitan komisi nomor 4 meningkatkan kualitas hidup dan kebudayaan. Jadi yang menjadi prioritas kita nantinya adalah terkait kebudayaan, yakni melanjutkan pelestarian pembangunan pura-pura yang belum selesai, termasuk juga apa yang kita cita-citakan bersama, yakni bisa mewujudkan karya Ngusabo Desa dan Ngusabon ini, itu bisa kita laksanakan dengan kekompakan, penuh senyum dan penuh damai. Kemudian yang kedua, prioritasnya adalah bagaimana menuntaskan sampah di Punggul ini dengan konsep kita sampah desa tuntas di desa, sekaligus sampah berbasis sumber. Artinya semua sampah yang ada kita akan tangani, kita akan tuntaskan di Punggul ini astungkare. Ada juga nilai ekonomis yang akan kita dapatkan melalui pengelolaan bersama BUMDes. Duaning ke Bandung Antuk Galah ini Pitaken Titiang batasi rauh riki.
Senemangkin tincapang titiang ke sesi 3, penyampaian statement akhir utawi closing saking masing-masing calon perbekal. Untuk calon nomor urut 1 dipersilahkan. Untang tekayon titiang majang ring ratu ide dana sareng sami mangdane datang ke TPS, rauh ke TPS, mangdane menggunakan hak pilih idadane, mangde sekadi antar titiang nyarengin pilkal puniki wantah manah tuas kedah mangdane titiang nyarengin Bapak Kadek Soekarmo ring sejeroning pemargi. Mangdo ring pungul puniki wenten pajentoan pikal yening nenten calon kekalih pastika sampun ring pungul puniki nenten pajentokan pilkal. Inggih aspunika titiang matur majang ring ratu ide sareng sami lugrayang titiang purun nyarangin ring pacentokan pilkal puniki. Kemudian dilanjutkan untuk calon dengan nomor 2 dipersilahkan. Yening titiang terpilih dados perbekal malih ring periode kedua niki titiang Kadek Soekarmo pacangut sahayang ngemargiang program kerja sesuai dengan visi misi yang tiang sampaikan tadi. Tentunya niki berdasarkan juga hasil musdes dan musdes yang kita lakukan di desa yang menjadi program prioritas yang akan kita laksanakan di Desa Punggul tercinta ini. Terlebih ke depan untuk pengembangan desa ini, titiang jika terpilih dados perbekal tidak akan bisa bekerja sendiri, ten ngidang kedidian. Nike harus ide dane kramo sareng sami jagi iring titiang ngomargiang suadarmo niki antuk ngomargiang program sanewenten ritat kala pemargi nike sampun kecumpuang turside bergabung utawi bersatu ring punggul niki pasti ke sahananin program pemargi sanewenten side pacang kemargiang becik tur antar. Ilingan ring tanggal 7 Februari tahun 2021 pilih titiang sekadi niki contoh spesimen jadi coblos nomor 2 pastika sampun ritat kala idadane kramo sareng sami micayang pemargi ring titiang selanturnya nih jagi pacang iring titiang membangun Desa Punggul astungkare Punggul bisa sesuai dengan harapan iraga sareng sami tur sami sida memargi antar lan labdo karya suksemo. Inggih ratu idadane sareng sami manawite asapunika pemargi parikramo ring sejeroning pemilihan perbekal Desa Punggul periode 2021 jantos 2027. Ini penyampaian visi misi lan program manawite ring sejeroan pemargi wenten keuangan titiang nganganin prawartaka sampun janten nuna sampura ping banget totaning dados jatmo menawita sami wenten kekirangyane tanano wong sakti sinunggal sapunika sekemon pinunas titiang nganganen prawartaka daler elingan ratu idadane kramo sane medue hak memilih mangdene rauh pisan ring rahino rodite tanggal 7 Februari 2021 ring genah TPS Suang-Suang sampunang lali ring protokol kesehatan rwene pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan sebelum dan setelah mencoblos. Taler ritat kala punika bakte surat undangan utawi C6 jantos jam 12 siang sane sampun kemulihan ring TPS Suang-Suang rauh ring TPS mencoblos, pilihlah yang terbaik untuk kemajuan Desa Punggul kita. Ngawit jam 7 jantos jam 12 siang. Senemakin sinop titiang antuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om.